Bab 101, Memenangkan Penghargaan Emas. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Wu Jie berkata dengan nada meremehkan dan berkata, apakah tidak sopan untuk mengatakan sesuatu yang menarik? Meskipun ada beberapa yang kuat, saudara-saudara kita akan mengikuti. Jika kita berjudi lagi lain kali, segalanya tidak akan sesederhana kali ini. Tapi kemudian ditambah lagi, kakek tersayang, cucu-cucu akan memberimu cangkul. Hahaha. Beberapa orang di kelas 12 tertawa terbahak-bahak. Pergi. Niu Shuai dan Kei Jian sama-sama menatap Wu Fatzi dengan kebencian dan berbalik. Beberapa orang dari Wu Fatzi bergegas kembali ke aula istirahat nomor 3, di mana masih penuh dengan orang-orang luar biasa. Popularitas gadis-gadis di kelas jauh lebih banyak daripada anak laki-laki. Ponsel dan nomor ICQ ada di mana-mana. Beberapa gadis yang sangat malu di kelas semuanya tersipu, semuanya sedikit malu dan cerdik. Adapun Su Qianqian dan Tan Xiaonan, itu adalah area yang paling sulit dihubungi. Beberapa pria yang menganggap diri mereka kaya dan tampan sama-sama menunjuk keduanya. Mereka harus mengendalikan informasi kontak keduanya. Tan Xiaonan masih sedikit lebih kuat. Munculnya sepasang paprika kecil dan kulit membuat mereka semua menjauh, membuat orang melihat gigi mereka dan berkeringat dingin. Su Qianqian sedikit tertegun, tidak sepanas Tan Xiaonan, dan hanya bisa mundur ke kerumunan anak laki-laki agar tidak terlihat. Anak laki-laki secara alami tidak bisa berdiri dan menonton saat ini. Membentuk dinding orang, menghalangi para gadis, menghalangi orang-orang yang tidak memiliki tujuan, dan menghalangi pintu. Kemudian, dengan bujukan dua orang dewasa, Xia Ziki dan Han Jie, aliran orang yang bergejolak itu secara bertahap bubar. Melihat pembubaran kerumunan secara bertahap di kelas 12, mereka semua menghela nafas lega, dan tampaknya perasaan menjadi bintang juga penuh dengan masalah. Masalah telah berakhir, dan 12 kelas kembali ke keadaan santai lagi. Pada saat ini, saya tidak punya waktu untuk membahas pertunjukan tadi, dan saya membahasnya. Saya tahu bahwa saya mendapat kehormatan untuk berpartisipasi dalam pertunjukan berskala besar ini, dan juga mencapai kesuksesan besar. Saya harus mengatakan bahwa untuk anak laki-laki dan perempuan biasa ini, hati saya terasa seperti bermimpi. Xia Ziki mendatangi Zhang Yu dan berkata, bagaimana dengan Zhang Yu? Bagaimana perasaanmu tentang semua orang yang berakting? Orang-orang di kelas terdiam ketika mereka mendengar ini, dan semua menoleh ke Zhang Yu, bermaksud untuk mendengar apa yang dia katakan. Zhang Yu mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Saya nyaris tidak berhasil memenuhi harapan saya. Wu Jie menyela dan berkata, tidak, bos. Kami telah bekerja sangat keras, dan di sini kami hanya dengan enggan. Kalau begitu standar Anda terlalu tinggi. Zhang Yu berkata, tidak tinggi, untuk Anda yang telah terlibat sampai akhir. Nyaris saja Anda belum mencapai standar itu. Wu Jie mendengar ini canggung, dan para gadis menutup mulut mereka, hahaha. Tertawa tanpa henti, Xia Ziki menyela sambil tersenyum, Zhang Yu tidak menyangka persyaratanmu cukup tinggi. Aku pikir ini sempurna. Han Jie mengangguk dan berkata, ya. Hanya butuh 1 minggu untuk seluruh koneksi. Sulit membayangkan efek seperti itu. Halo teman sekelas. Sebuah suara datang dan menyela Zhang Yu, yang ingin berbicara. Semua orang di kelas 12 mendongak untuk melihat Gengsi, dan itu adalah Jia Jilin, wakil kepala sekolah, dan Gu Changping, dekan pendidikan, dan Li Yunliang, kepala sekolah dengan ekspresi aneh di wajahnya, ketiganya datang pada saat yang sama. Orang yang baru saja berbicara adalah Jia Jilin, wakil kepala sekolah. Kepala sekolah. Oke, orang-orang di kelas 12 mengenal Jia Jilin, dan siswa yang tidak mengenal kepala sekolah di sekolah jarang ada di sekolah. Oke, Jia Jilin tersenyum dan mengangguk, lalu berjalan ke samping Han Jie, dan berkata, Tuan Han. Sulit, tidakkah kau ingin memperkenalkan kami sebentar? Han Jie berkata, kepala sekolah Jia, ini adalah Xia Ziki profesional kami, direktur profesional dari grup lagu dan tari kota. Setelah itu, aku menoleh ke arah Xia Ziki, dan berkata, Ziki. Ini adalah kepala sekolah kami Jia. Orang ini mengangkat kami menjadi direktur lama kantor urusan akademik. Dia adalah guru kelas 12 setiap tahun, Guru Li.
Xia Ziki mengangguk kepada beberapa orang dalam pidato Han Jie dan menunjukkan kebaikan. Jia Jilin tertawa dan berkata, Tuan Xia telah bekerja keras. Program yang sangat bagus, aku yakin Tuan Xia pasti telah bekerja keras. Atas nama tim kepemimpinan sekolah menengah nomor 1, aku berterima kasih atas dukunganmu. Xia Ziki tertawa, kepala sekolah Jia, sama-sama. Sebenarnya, saya tidak melakukan apapun. Kreativitas dan bimbingan seluruh program semuanya disumbangkan oleh Zhang Yu. Saya hanya berjuang, Anda tidak terlalu memperhatikan saya. Lebih tinggi, Jia Jilin berkata, oh, matanya berbinar, dan dia berkata, saya baru saja mendengar guru Li melewatinya. Siapa di antara kalian yang bernama Zhang Yu? Zhang Yu mendekat dan tersenyum, halo, kepala sekolah Jia. Saya Zhang Yu. Jia Jilin memperhatikan Zhang Yu lebih dekat, dengan sedikit emosi di hatinya, seorang anak yang terlihat sangat biasa. Sangat menakjubkan, tampaknya anak ini memiliki bakat yang sangat tinggi dalam seni. Jika ada perkembangan besar di dunia seni di masa depan, maka untuk sekolah pertama, saya khawatir akan ada ikon lain dalam sejarah keberhasilan mengajar. Jia Jilin, yang berpikir jauh, memiliki senyum 3 poin yang ramah di wajahnya, dan berkata, siswa Zhang Yu, Anda telah tampil sangat baik kali ini. Anda dapat mengatakan itu sangat bagus. Anda telah memenangkan kehormatan untuk kami, semoga Anda menang di masa mendatang. Teruslah bekerja lebih keras untuk meraih prestasi yang lebih tinggi dalam bidang studi dan seni. Saya sangat optimis dengan Anda. Zhang Yu tersenyum, terima kasih, Presiden Jia atas pujian Anda. Sebenarnya, kemampuan pribadi saya terbatas. Semua penghargaan ini adalah penghargaan kolektif kita semua. Kita dapat menyelesaikan semua pertunjukan dengan sukses tanpa kelas kita. Kerja keras dan upaya bersama teman-teman sekelas saya. Kontribusi pribadi saya sebenarnya tidak signifikan. Petik 2. Jia Jilin dan Gu Changping mengangguk diam-diam. Dia tidak menyangka bahwa bocah itu cukup mampu berbicara. Dia tidak memiliki harga diri dan kebanggaan. Mereka tampak seperti siswa yang menjanjikan. Jia Jilin berkata, bagus. Bagaimanapun, para siswa telah tampil dengan sangat baik kali ini. Ini memang di luar harapan saya dan Direktur Gu. Saya berharap bahwa di masa depan, para siswa masih dapat mempertahankan malam ini. Keadaan semangat dan kerja keras yang serius, belajar dengan giat, dan berusaha untuk maju ke hulu. Atas nama sekolah, saya secara resmi memberitahu Anda bahwa besok 2 hari, saya akan memberi Anda 2 hari libur dan beristirahat. Petik 2. Wow, hebat. Terima kasih, Presiden Jia. Perlu diketahui bahwa untuk sekolah dengan tugas belajar yang begitu padat, jarang sekali jam sekolah normal libur 2 hari berturut-turut, kecuali hari libur nasional yang besar. Bahkan untuk sisa 2 hari itu, semua anggota kelas 12 merasa bahwa kerja keras hari-hari ini tidak sia-sia. Jia Jilin sangat senang melihat kelas 12, dan dia juga tersenyum. Dia menoleh ke Han Jie dan berkata, Tuan Han, untuk biaya penuh pertunjukan ini, Anda kembali bersama dan melapor ke keuangan pada hari Senin. Sekolah akan diganti sepenuhnya. Jia Jilin juga tahu dalam hatinya bahwa pakaian kelas 12 ini pasti menghabiskan banyak uang. Karena kelas 12 bisa mendapatkan hasil seperti ini, jika Anda memberitahu sekolah lain bahwa itu adalah biaya siswa sendiri, lalu bagaimana melihatnya, sehingga sekolah tidak dapat menghemat uang. Setelah Jia Jilin mengucapkan selamat tinggal kepada kelas 12 dan pergi bersama Gu Changping. Li Yunliang awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah melihat Zhang Yu, dia benar-benar kehilangan nafsu makan dan berbalik. Seiring berjalannya waktu, seluruh pesta berakhir dengan lancar dan upacara penghargaan resmi dimulai. Setelah evaluasi panel juri panitia penyelenggara pesta, 2 di antaranya dianugerahi medali perunggu program luar biasa, yang merupakan sketsa dari sekolah seni Huading dan pelatihan militer. Berasal dari sekolah menengah kelima, program gabungan, tahun-tahun prajurit. Penghargaan perak untuk program luar biasa, paduan suara pemuda yang dibawakan oleh paduan suara pemuda sekolah seni Huading, para pejuang rakyat akan selalu mendengarkan panggilan pesta. Kelas 12 dari kelas 1 sekolah menengah pertama, program pertunjukan yang komprehensif, pertunjukan terpisah dari paduan suara, pawai kemenangan, memenuhi harapan, naik podium tertinggi, memenangkan satu-satunya penghargaan pada pesta malam itu, yaitu penghargaan emas untuk program luar biasa. Perwakilan dari kelas 12, Zhang Yu, Su Qianqian, dan Tan Xiaonan,
datang bersama untuk menerima penghargaan. Sekali lagi ada tepuk tangan meriah dari hadirin, bertepuk tangan untuk pertunjukan paling menarik dari pesta itu. Penghargaan itu diserahkan oleh pemimpin pasukan, Ma Zhenglin sendiri. Dia memberikan penghargaan dan piala, serta hadiah 1 ponsel kepada 3 Zhang Yu dengan senyum. Beberapa orang berdiri bersama dan mengambil foto bersama. Setelah penghargaan diberikan dan dia mengundurkan diri, dalam arti Zhang Yu, hadiah ini diberikan kepada Xia Ziki, yang merupakan sedikit camilan untuk seluruh kelas. Adapun pikiran Han Jie, itu hanya akan dihitung setelah kembali ke sekolah. Tetapi Xia Ziki mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan ponsel, karena dia sudah memiliki hubungan yang sangat baik dengan kelas 12. Tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa dia telah keluar dari persahabatan biasa. Demi kepemilikan ponsel ini, dia akhirnya membuat wajah setengah merah. Qi bertekad untuk tidak menerimanya, dan akhirnya tidak bisa menahannya. Akhirnya, mari bertukar pikiran. Memutuskan seluruh kelas batu gunting kertas, dan akhirnya pemenangnya mendapatkan ponsel ini. Setelah beberapa putaran kompetisi yang ketat, anggota komite disiplin Jiang Huan cukup beruntung untuk memenangkan ponsel dan membuatnya tersenyum. Bagaimanapun, ini adalah hadiah peringatan yang penting. Kerumunan di pesta itu berangsur-angsur bubar, dan bas jemputan datang ke tempat parkir lagi. Han Jie, yang telah menerima panggilan, membiarkan kelas 12 bergegas pergi dan semua anggota kembali ke sekolah. Anak laki-laki di kelas 12 bergegas membawa kotak alat peraga dan pergi ke tempat parkir, dan anak perempuan mengikuti dengan mudah. Zhang Yu dan Xia Ziki Han Jie adalah yang terakhir pergi. Orang-orang di kelas 12 sudah pergi, dan mereka bertiga memeriksa dengan saksama lagi. Ditetapkan bahwa tidak ada seorang pun yang tersisa, dan mereka meninggalkan ruang ganti bersama. Zhang Yu, tunggu sebentar, sebuah suara yang familiar terdengar. Beberapa orang di Zhang Yu berhenti dan melihat sekeliling pada saat yang sama, dan melihat seorang perwira militer berdiri tegak. Instruktur Lin Baochang, Zhang Yu berbicara pada saat yang hampir bersamaan, tentu saja, pada saat yang sama, saling memandang. Lin Baochang datang, menatap Xia Ziki, dan berkata, "Ziki, Han Jie, aku tidak menyangka kalian ada di sana." Han Jie berkata, "Apa yang aneh tentang kami? Apakah kalian aneh?" Zhang Yuze tampak penasaran, dan berkata, "Tuan Han, Tuan Xia, apakah kalian kenal Guru Lin?" Xia Ziki mengangguk dan berkata, "Kami adalah teman sekelas sekolah menengah." Zhang Yu berkata, "Oh," dan mengangguk. "Bagi saya, hubungan antara Guru Lin dan Xia tidak sesederhana itu. Tentu saja, dia tidak cukup bodoh untuk bertanya, lagi pula, itu privasi antara orang-orang. Sejujurnya, itu kentutmu." Han Jie berkata dengan tidak senang, "Lin Baochang, apa yang kamu lakukan di sini?" Lin Baochang berkata, "Pada saat pelatihan militer, saya adalah instruktur di kelas Zhang Yu. Kali ini saya menanyakan sesuatu kepadanya." Han Jie dan Xia Ziki mendengar bahwa ini adalah kecelakaan, dan diam-diam berkata, "Sangat pintar." Pada saat yang sama, dia berbalik dan menatap Zhang Yu. Ketika Zhang Yu mengangguk, itu adalah tanda persetujuan. Zhang Yu mengatakan bahwa selama pelatihan militer, dia memiliki hubungan yang baik dengan Lin Baochang, dan berkata, "Apakah ada yang salah dengan Guru Lin?" Lin Baochang berkata, "Apakah kamu menulis pawai kemenangan yang dinyanyikan Zhang Yu? Saya melihat pada daftar program bahwa penulis lagunya adalah namamu." Zhang Yu mengangguk dan berkata, "Ya, saya yang menulisnya." Lin Baochang mendapat jawaban, dengan ekspresi terkejut, lalu berkata, "Benar. Pemimpin pasukan kita ingin membeli lagumu. Sebagai lagu khusus untuk wilayah militer kita. Lihat wajahku, berapa harga lagu itu?" Wajah Zhang Yu acuh tak acuh, "Kamu instruktur, apa yang kamu lakukan dengan sopan? Apapun yang harus kita lakukan dengannya, gunakan saja dan kumpulkan uang." "Tidak," Xia Ziki dan Han Jie berbicara pada saat yang sama, suara Zhang Yuan aneh, "Bagaimana? Pengantaran juga melibatkan masalah hukum." Xia Ziki berkata, "Zhang Yu, pawai kemenangan yang kamu tulis ini, menurutku itu masih lagu yang sangat bagus. Bahkan dapat dikatakan bahwa karya-karya luar biasa selama beberapa tahun terakhir tidak berlebihan. Sama sekali tidak mungkin tidak punya uang." Xia Ziki ingin mengatakan bahwa dalam keadaan normal, hal-hal seperti itu pasti tidak akan terganggu. Bagaimanapun,
Lebih baik bagi para pihak untuk membeli dan menjual ide-ide mereka sendiri. Tetapi hal ini cukup istimewa, salah satunya adalah lagu Zhang Yu. Itu memang lagu bagus yang langka di Tiongkok. Agak berlebihan untuk mengatakan dengan sia-sia. Hal lain adalah bahwa dia memiliki hubungan khusus dengan Lin Baochang. Dia tidak takut menyinggung perasaannya, jadi dia tidak ingin membiarkan Zhang Yu menderita. Selain itu, kekayaan tentara tidak buruk, dan uang saku ini tidak buruk. Lin Baochang tersenyum pahit ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, Zhang Yu, masalah ini adalah arti resmi tentara, bukan uang pribadi saya. Saya juga berpikir bahwa berapapun yang Anda inginkan, berapapun yang Anda inginkan. Wajah tidak bisa bebas, dan saya mengerti perasaan Anda. Petik 2. Zhang Yu Wenyan mengerutkan kening, apakah ini baik-baik saja? Han Jie menyela, apa yang baik atau buruk? Zhang Yu, kali ini Ziki benar, lagu yang bagus harus dijual demi uang, dan tidak bisa dijual lebih murah. Ziki, bagaimana menurutmu tentang Zhang Yu? Berapa harga yang harus aku jual? Xia Ziki mengerang dan berkata, harganya 100.000 yuan. Menurutku, harga lagu ini sepadan dengan harganya. Xia Ziki juga seorang profesional, bagaimana memahami harga sebuah lagu. Harga rata-rata lagu seorang komposer garis depan adalah sekitar 30.000 yuan. 78.000 yuan juga normal untuk karya-karya luar. Biasa dari komposer garis depan. 100.000 yuan, dari sudut pandang lagu, sudah merupakan harga yang relatif mahal. Lin Baochang tidak tahu berapa harga lagu penulis garis depan itu, tetapi dia merasa bahwa dengan pawai kemenangan itu, 100.000 yuan seharusnya tidak mahal, belum lagi pasukannya tidak buruk. Mengangguk, ya, ketika aku mengembalikan harganya kepada pemimpin, jika perlu, kita akan menelepon lagi. Pelatihan militer terakhir terburu-buru, kita tidak meninggalkan panggilan telepon. Mari kita ingat nomornya. Zhang Yu mengangguk, mengeluarkan ponselnya dan bertukar nomor dengan Lin Baochang untuk saling merekam. Lin Baochang selesai mengingat nomornya, mengangguk ke Xia Ziki dan memberitahu Zhang Yu satu persatu, lalu berbalik. Lin Baochang, jangan pergi. Han Jie tiba-tiba memanggil. Han Jie tiba-tiba berteriak, membuat Zhang Yu, Xia Ziki dan Lin Baochang sedikit terkejut. Lin Baochang berbalik, menatap Han Jie, dan berkata, apakah ada hal lain? Han Jie berkata, karena aku bertemu denganmu kali ini, mari kita cari tahu satu hal. Anakmu begitu banyak memegang keluarga kita setiap hari. Apa yang ingin kau lakukan? Xia Ziki mendengar ini, dan mengerutkan kening, dan berkata, Xiao Jie. Apa yang kau katakan? Han Jie berkata, Ziki. Kita tidak bisa menunggu potongan kayu ini muncul lebih dulu. Selain itu, tidak lebih dari 100 orang yang mengejarmu saat ini, ada juga 70 atau 80. Jika orang ini tidak ada artinya bagimu, maka dia seharusnya Ming Ming mengatakan bahwa dia selalu bertelur di kandang ayam. Apa maksudnya? Karena Han Jie bersikap terus terang. Ekspresi Lin Baochang agak canggung saat ini, berkata, Han Jie. Sebenarnya, dari sudut pandang Lin Baochang, dia juga tidak tahu bagaimana menjawab Han Jie. Han Jie melihat ucapan Lin Baochang berulang-ulang, dan tentu saja dia tidak bisa, dan berkata, aku adalah aku. Katakan padamu Lin Baochang, keluarga kita Ziki adalah wanita cantik di kalangan sastra dan seni kota. Jangan menghitungnya setiap hari. Jika kamu tidak menyukainya, kamu bisa mengatakannya saja. Jika Xia Ziki ingin menikah, aku yakin itu tidak akan lebih dari seminggu. Mereka yang mengejarnya dapat memenuhi stadion. Xia Ziki tidak menyela, tetapi menatap Lin Baochang dengan dendam. Dia juga ingin tahu apa jawaban Lin Baochang karena mengasingkan dirinya. Lin Baochang menatap pipi Xia Ziki, yang membuat jiwanya berlama-lama, dan merasakan seluruh hatinya berkedut. Han Jie mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak pantas untuk Ziki. Maafkan aku Ziki. Kamu seharusnya memiliki hak untuk mengejar kebahagiaan. Jika aku menyebabkan masalah dalam hidupmu, aku minta maaf, menahan perasaan sakit hati, berbalik dan pergi. Lin Baochang, kamu bajingan. Kamu tidak diizinkan pergi. Kamu belum menjelaskannya kepadaku dengan jelas. Wajah Han Jie marah untuk mengejar dan memintanya. Xia Ziki buru-buru meraih Han Jie dan berkata, Xiao Jie. Berhenti mengejar, jangan membuat semua orang tidak senang. Han Jie melihat kembali ke kebencian besi dan berkata, Ziki, untuk apa kamu menarikku? Tidakkah kamu ingin tahu apa yang telah dia lakukan?
mengapa? Xia Ziki melirik ke belakang Lin Baochang, dan berkata dengan sedih, ada apa? Orang yang seharusnya pergi tidak dapat ditahan. Dia tiba-tiba berteriak, Lin Baochang. Karena kamu ingin pergi cepat atau lambat, maka kamu seharusnya tidak muncul di awal. Di kejauhan, Lin Baochang mendengar kalimat ini dan berhenti. Zhang Yu awalnya mengira dia akan berbalik, tetapi dia tidak berbalik, dan berhenti, dan terus berjalan maju sampai menghilang. Zhang Yu dan Xia Ziki Hanjie tidak berbicara, dan mereka terdiam beberapa saat. Xia Ziki berkata dengan sedikit kelemahan, ayo pergi. Sopirnya agak cemas. Zhang Yu dan Han Jie sama-sama menghela napas, dan ketiganya berjalan menuju tempat parkir bersama. Zhang Yu melihat Xia Ziki tampak sedih, tahu bahwa dia seharusnya tidak bertanya, tetapi dia juga merasa gatal, dan berkata, Kakak Xia. Jangan salahkan saudaraku, anjingku karena seekor tikus. Apa masalah antara kamu dan instruktur Lin? Begitu gugup, Xia Ziki menghela napas dan berkata, aku juga tidak tahu. Sebenarnya, adikku tidak takut kau tahu. Aku pernah menjalin hubungan dengannya saat SMA dan kuliah, dan hubungan kami selalu baik-baik saja. Awalnya kami ingin menungguku menyelesaikan studi pascasarjana. Dia menikah setelah lulus. Namun, saat aku lulus dari sekolah pascasarjana, dia ternyata orang yang tidak dikenal. Dia tidak dapat menemukan siapapun, tidak menjawab telepon, dan terus menghindariku. Mengenai apa yang terjadi di antara kami, sebenarnya aku juga tidak tahu. Zhang Yu menganggukkan kepalanya dengan, oh, dan berpikir sejenak, lalu berkata, sepertinya. Masalah itu terjadi selama masa ujian masuk pascasarjanamu. Ada apa? Aneh. Han Jie menyela dengan marah, aneh sekali. Kalau aku yang bilang, pasti anak itu yang berempati dan tidak jatuh cinta. Sekarang dia mungkin sedang mencari putri pejabat tinggi. Anak itu terlihat sangat tampan kecuali kulitnya yang hitam. Ya, kalau tidak, adikmu Xia tidak akan bisa makan dan minum untuknya setiap hari. Xia Ziki mengerutkan kening, Han Jie, tolong, berhenti bicara omong kosong. Jangan sebut-sebut dia lagi, aku pusing kalau menyebut-nyebutnya. Zhang Yu dan Han Jie saling memandang, dan tidak ada yang melanjutkan membahas masalah Lin Baochang. Beberapa orang melangkah beberapa langkah. Xia Ziki tiba-tiba teringat sesuatu saat ini, berkata, ya, Zhang Yu. Aku akan berpartisipasi dalam Grand Prix penyanyi profesional televisi nasional awal tahun depan. Bisakah kamu menulis lagu untukku? Zhang Yuwen berkata, aku belum menulis ini. Aku tidak tahu apakah aku bisa menulisnya dengan baik. Xia Ziki terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, tidak. Jangan bilang, kamu menulis pawai kemenangan itu, apakah itu lagu pertamamu? Han Jie juga terkejut, dan berkata, tidak. Benarkah? Zhang Yu mengangguk dan berkata, ini benar-benar pertama kalinya aku membuat lagu. Aku belum pernah menulis lagu sebelumnya. Xia Ziki terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Kau tahu, Zhang Yu tidak menyangka Zhang Yu akan menulis lagu untuk pertama kalinya. Dan untuk pertama kalinya, menulis lagu seperti itu dari Niu Be sungguh luar biasa. Xia Ziki melihat Zhang Yu menulis lagu di pusat kebugaran dalam semenit dan mengira dia pernah menulis lagu. Bagaimana kau tahu bahwa Victory March adalah debutnya, benar-benar palsu? Jadi Zhang Yu adalah inspirasi yang tidak disengaja. Atau apakah itu seorang jenius kreatif? Zhang Yu berkata, saudari Xia, jangan khawatir tentang itu. Meskipun aku telah menulis lagu, tetapi kau juga tahu bahwa aku dapat memainkan saksofon. Perasaan kreatifku yang biasa sebenarnya bagus. Kapan kau membutuhkannya, hubungi aku langsung. Mari kita cari waktu lain untuk mengadakan pertemuan dan belajar. Aku pikir lagu yang aku tulis seharusnya tidak menjadi masalah. Xia Ziki mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa, meskipun dia tidak yakin lagu apa yang bisa ditulis Zhang Yu untuk dirinya sendiri di masa depan. Namun, sekarang, bagaimanapun juga, aku tidak punya pilihan yang baik. Ada beberapa penulis lagu profesional di kota Zonghai, dan ketuanya ketua grup lagu dan tari kota juga merupakan ketua asosiasi musisi kota. Namun, jika tingkat keseluruhan kreasi di kota itu benar-benar tidak di atas panggung, apalagi dibandingkan dengan komposer terkenal di seluruh negeri, bahkan di provinsi itu juga merupakan perbedaan dunia. Penulis lagu top negara itu memiliki banyak lagu bagus di tangan mereka, tetapi itu bukan giliran mereka.
Bahkan jika satu atau dua dari mereka jatuh sesekali, mereka sangat beruntung untuk beralih ke diri mereka sendiri. Faktanya, para penyanyi yang bersedia menghabiskan banyak uang memilih sisanya, yang lebih dari sangat baik dan tidak cukup untuk memenangkan kejuaraan. Melihat bahwa kompetisi akan segera dimulai setelah tahun ini, tidak ada pekerjaan yang layak di tangannya. Sekarang saya hanya bisa berharap bahwa Tuan Dong Wensan akan meninggalkan sebuah lagu untuk dirinya sendiri tahun ini. Tampaknya setelah beberapa hari, dia pasti akan berlari ke alma maternya lagi dan menggambar wajah guru itu lagi. Ada adik laki-laki Zhang Yu ini lagi. Saya berharap dia bisa membuka pikirannya lagi dan menulis sebuah karya yang nyaris tidak lulus ujian. Namun, menciptakan hal seperti itu, bagaimanapun juga, adalah sebuah kondisi dan perasaan. Rasakan, mungkin tulislah sebuah lagu yang bagus sekaligus. Jika terasa rusak, mungkin lagu ini akan bertahan seumur hidup, dan kemudian selamat tinggal pada industri akhir dan komposisi. Xia Ziki dengan pikiran yang berantakan. Ketiga pria itu menaiki mobil bersama-sama, mobil itu menyala, melaju keluar dari gedung olahraga, dan langsung menuju sekolah menengah pertama. Kelas 12 kembali ke sekolah menengah pertama, pertama-tama menyingkirkan pisau dan senjata yang digunakan untuk pertunjukan, dan kemudian membawanya kembali ke gudang gedung olahraga. Besok Xia Ziki akan memberitahu perusahaan penyewaan alat peraga untuk datang dan mengambil barang-barang itu kembali. Mengenai penghargaan piala, dia memberikannya kepada Han Jie. Dia akan mengatur waktu dan meletakkannya di ruang kehormatan sekolah. Itu akan menjadi salah satu dari banyak penghargaan di sekolah menengah nomor 1. Kelas 12 sibuk selama seminggu penuh, dan akhirnya berhasil menyelesaikan tugas pertunjukan, diikuti oleh pembubaran, dan menyambut 2 hari istirahat berturut-turut yang diperoleh dengan susah payah. Zhang Yu kembali ke rumah dan memutuskan untuk bergegas. Selain waktu siaran langsung, ia memutuskan untuk menggunakan 2 hari libur yang diperoleh dengan susah payah ini, untuk mengkodekan sisa konten Xiaoao. Anda harus tahu bahwa Zhang Yu tidak berani begadang setiap malam untuk mengatur latihan pesta minggu lalu. Setelah siaran langsung berakhir, ia berbaring dan tidur lebih awal. Pekerjaan kode pendekar pedang pada dasarnya tidak dilakukan, dan kemajuan studi ditunda, dengan fokus pada pertunjukan. Tetapi sebagian besar semester sekarang sudah berakhir. Saya belum belajar, dan saya tidak punya naskah apapun. Jika saya tidak bekerja lebih keras, waktu akan berlalu dengan cepat, dan ujian akan segera datang. Jika saya ingin bekerja keras, saya tidak akan punya waktu. Kehilangan uang itu kecil, muka itu besar, dan Anda tidak bisa kehilangan muka jika kehilangan sesuatu. Anda hanya perlu memukul muka sendiri. Anda tidak memiliki kebiasaan menjulurkan muka untuk membuat orang lain memukul. Ini adalah garis bawah terakhir Zhang Yu. Dengan keputusan itu, setelah Zhang Yu online dan menyelesaikan siaran langsung, dia mengikuti kode di rumah dengan seluruh kekuatannya. Keterampilan mengetik tingkat dewa mengerahkan seluruh kekuatannya, dan keyboard tampaknya deras seperti hujan. Sisa konten novel dalam, Swordsman, cepat dihasilkan pada daftar situs web yang diperbarui. Tajuk berita yang menarik perhatian ini tiba-tiba muncul, dan kebanyakan orang mengejek. Anda terlalu bagus untuk ditiup. Meskipun Zonghai agak terkenal di negara ini, itu hanya ibu kota provinsi. Lagi pula, Anda belum menjadi ibu kota provinsi. Apakah ada pertunjukan yang bisa sampai di sana? Penulis lagu misterius, karya tingkat dewa, dan karya klasik yang tak tertandingi, yang terlalu bagus untuk ditiup. Itu pasti orang di tempat kecil. Saya belum pernah melihat dunia yang besar. Ketika saya berjalan melewati kulit hitam dan tipis, saya pikir saya melihat Presiden Amerika Serikat. Ya, pasti begitu. Di Laut Cina, di mana ada kentut, tidak banyak bintang yang bisa berpegangan tangan. Itu juga program Super Niu B. Anda tidak takut angin mengedipkan lidah Anda dan meniupnya begitu besar. Para netizen yang merasa lebih pintar dari monyet tidak tertarik untuk mengklik dan melihat. Beberapa orang yang mulutnya gatal dan ingin menyemprot, cukup membuka video, berniat untuk menonton beberapa detik, dan kemudian menyemprot kulit Anda yang tidak lengkap. Di masa depan, hal-hal seperti tempat-tempat kecil di Laut Cina, jangan keluarkan, itu jelas satu wajah keledai, seolah-olah itu adalah kuda yang baik, tidak tahu apa-apa tentangnya. Namun, saya tidak tahu, itu mengejutkan melihatnya. Siapapun yang telah melihat video pertunjukan itu tercengang di tempat, asli atau palsu. Bos, apakah Anda yakin video ini diambil di Zonghai? Tidak di Beijing.
Ya, ini terlalu dibesar-besarkan. Dari mana sutradara itu berasal? Pikirannya terbuka lebar. Saya percaya, pawai kemenangan ini sangat bagus. Sangat mengasyikkan. Sejauh yang bisa saya duga, pawai kemenangan ini akan menjadi salah satu track paduan suara klasik nasional 100%. Saya tidak menyangka Zonghai memiliki komposer yang hebat. Ayo, Zonghai masih bisa punya komposer selevel ini. Ini pasti karya seorang komposer di Beijing yang bersekolah di Zonghai Chuanmen. Apa kau yakin komposer terkenal di Beijing akan membawakan paduan suara baru yang klasik dan menyanyikannya di sebuah pesta kecil yang diadakan oleh sekolah menengah Zonghai? Mungkin anaknya ada di kelas itu. Masuklah ke kelasmu. Barisan besar di bawah menanggapi dengan ekspresi asteris vertikal. Saat ini, Zhang Yu, yang sedang mengerjakan asteris kode, belum tahu tentang beberapa video yang direkam oleh ponsel, yang telah menjadi populer di internet hampir dalam semalam. Extreme Video Network, yang memiliki klik terbanyak dan efek rekaman terbaik, telah mencapai puncak. Di halaman depan, dapat dikatakan bahwa kedua belas kelas tersebut sedang populer di seluruh negeri. Victory March, paduan suara yang diciptakan oleh komposer yang tidak dikenal di kota Zonghai. Hampir 2 hari berturut-turut, liriknya dinyanyikan dengan keras dari utara ke selatan, dan melodi yang menggiurkan itu penuh dengan melodi yang meledak-ledak. Hampir setiap orang yang mendengarnya dapat merasakan kemegahan para prajurit seperti baja dan gunung. Biarkan semua orang menyukainya segera setelah mereka mendengarkan lagu ini. Secara khusus, kalangan militer telah menerima banyak retweet, dan mereka yang bertugas di negara itu belum pernah mendengar lagu ini. Lingkaran teman-teman di kota Zonghai bahkan telah menggesek layar. Dari atas ke bawah, hampir semua video ini dipostkan ulang. Semua jenis komentar, semua jenis kejutan, para peserta kelas 12, juga setelah beberapa hari kecanduan superstar. Semua saudara dan teman, sepupu dan sepupu, dari leluhur tertinggi hingga keturunan Swansun, membawa mereka ke langit dan menjadikan mereka B yang baik. Dan Zhang Yu menghabiskan 2 hari terakhir di rumah mencoba menertawakan kesombongan, dan telepon dimatikan. Dapat dikatakan bahwa itu terisolasi dari dunia. Saya sama sekali tidak tahu hal-hal besar ini. Baru pada minggu sore dia akhirnya berhasil mengodekan sisa konten Xiao Jianghu. Setelah mengetik kata terakhir, Zhang Yu mengembuskan napas, seolah lega, jari-jarinya terasa sedikit mati rasa. Dia menyeka hidungnya, menoleh lagi, membuka perangkat lunak ICQ, mengklik alamat email editor Liu Jingying, dan mengirimkan naskah lengkap kepadanya. Tidak lama setelah Zhang Yu meneleponnya, teleponnya berdering. Ketika dia mengangkatnya, itu adalah telepon Liu Jingying dan dia menekan tombol jawab. Saudaraku, Tuhan, mengapa kamu mengirimiku email yang sudah selesai? Bukankah kamu baru saja mengatakannya setelah menulis? Aku sudah selesai. Tidak, saudaraku. Aku minta kamu serius, oke, kamu tidak akan di sini dalam 10 hari. Kamu sudah selesai. Apakah kamu yakin masih ada lebih dari 500.000 kata yang tersisa? Kamu menulis 50.000 kata sehari, kamu bercanda. Aku tidak punya waktu untuk bercanda denganmu. Apakah kamu tidak tahu jika kamu melihatnya? Tidak, maksudku, kamu menulis terlalu cepat. Kamu lihat, kamu harus pergi ke sekolah di siang hari, dan kamu punya waktu untuk menulis di malam hari. Dan kamu masih punya waktu untuk menulis setelah siaran langsung. Waktu yang kamu habiskan untuk mengetik sehari lebih baik daripada aku tidak punya banyak waktu untuk pergi ke toilet. Dengan cara ini, kamu masih bisa menulis 50.000 kata sehari. Kakakku, kamu mencoba memaksa adikku mengikuti iramaku. Bagaimana kamu bisa membiarkanku menunjukkannya kepada bos? Dia jangan merobeknya untukku. Kamu bisa menunjukkannya padanya dan selesai. Aku tidak bisa menulisnya. Itu masih tergantung padanya. Apa yang kamu katakan? Kau, aku sangat marah padaku. Kurasa kau tidak bisa memuntahkan darahku. Kau tidak bisa menyerah. Oke, kalau begitu aku akan lihat bagaimana mengatakannya. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah memodifikasinya? Tidakkah kamu ingin aku membantumu memodifikasinya? Saya sudah selesai. Seharusnya tidak ada masalah besar. Coba lihat, seharusnya tidak perlu dimodifikasi. Baiklah, saya sudah meyakinkan Anda. Saya tidak mengatakan 50.000 kata sehari, dan saya masih punya waktu untuk merevisinya. Kalau begitu saya akan melihatnya.
Tetapi jika saya pikir Anda tidak bisa menulisnya, Anda harus mendorong saya. Dan tulislah dengan hati-hati kali ini. Tidak bisa menipu Anda, tahu. Baiklah, begitu. Mari kita bicara setelah Anda selesai. Liu Jingying meletakkan ponselnya, duduk diam sejenak dan menghela napas, dan membuka kotak surat. Saya mengunduh lampiran email yang dikirim Zhang Yu kepada diri saya sendiri, membuka dokumen itu, dan melihatnya. Sekarang Liu Jingying tidak setuju dengan konten Zhang Yuxiao yang tersisa. Ini hanya lelucon. Suatu hari, seorang penulis yang dapat menulis 50.000 kata, dan masih hanya dapat menulis 50.000 kata sehari, bagaimana Anda bisa menulis novel? Anda hanya menyalin dan menempel. Perlu diketahui bahwa kontrak asli mengharuskan Zhang Yu untuk menyelesaikan sisa konten Swordsman dalam waktu 2 bulan yang tersisa. Faktanya, kondisinya sudah sangat sulit. Itu rata-rata lebih dari 8.000 kata sehari. Kata-kata ini bukanlah beban kerja yang kecil bagi seorang penulis biasa. Terlebih lagi, itu bahkan lebih sulit bagi seseorang yang masih di sekolah menengah atas yang penting dan memiliki waktu yang buruk untuk membuat kode setiap hari. Selain itu, Liu Jingying tidak tahu bahwa arena arogan Zhang Yu ditulis hampir dalam 2 hari terakhir. Dalam beberapa hari sebelumnya, Zhang Yu tidak menulis sepatah kata pun karena program latihan. Saat ini, dia menghancurkan, mengetik seperti terbang, dan menulis 500.000 kata dalam 2 hari. Jika dia tahu yang sebenarnya, dia akan meludah dan pingsan saat itu. Sungguh lelucon internasional. Dengan mudah tersinggung dan curiga, Liu Jingying terus menonton plot Jiang Hao, dan terus menonton, semakin saya terpesona, semakin terkejut saya. Nyata atau palsu? Apakah ini yang dimaksud dengan kode 50.000 karakter sehari? Tidak mungkin. 500 kata sehari, bisakah Anda membuat kode untuk novel berkualitas seperti itu? Dan hampir tidak ada kesalahan. Ketik di tengahnya, ini sama sekali tidak ilmiah. Liu Jingying mengikuti isi buku dan menjadi semakin terpesona. Sudah waktunya bagi saya untuk melupakannya. Liu Jingying tidak menyangka plot di balik Xiao Ao, yang begitu indah dan tak terbayangkan. Pada saat ini, dia benar-benar yakin dengan otak Zhang Yu. Otak macam apa anak Anda? Menulis 50.000 kata sehari masih dapat menjamin level ini. Itu hanya otak yang besar. Jika anak ini mencurahkan seluruh energinya untuk menulis 50.000 kata sehari, tidak, dia bahkan dapat menulis 100.000 kata jika dia berusaha sebaik mungkin untuk menulis. Lalu 3 karya akan diproduksi dalam 1 bulan dan 1 tahun. Astaga! Perusahaan tidak perlu menandatangani penulis lain, dan orang ini dapat membuka situs web. Liu Jingying memikirkan hal ini, dan terdiam, lalu menggelengkan kepalanya, memaki dirinya sendiri dengan bingung. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak ada penulis yang menulis 100.000 kata sehari sambil tetap memastikan kualitas karyanya. Saya benar-benar aneh. Tapi sekarang, sisa buku komik ini sudah menjadi klasik di antara yang klasik, jadi tidak diragukan lagi Liu Jingying mengikuti kisah, pendekar pedang dan danau, dan terus melihat ke bawah. Timur tak terkalahkan, dan pemimpin teologi matahari dan bulan yang disebutkan di atas berulang kali, seni bela diri begitu kuat. Sungguh tak terduga, seorang pria hidup seperti wanita. Koleksi bunga matahari. Berapa lama otak Zhang Yu tumbuh, ia mampu menulis plot yang tak terpikirkan. Langit mulai gelap di luar, dan Liu Jingying terus melihat ke belakang. Sekarang ketika ia bahagia, ia secara alami tertawa. Taosian Liu Xian ini membuat anak laki-laki Zhang Yu sangat lucu. Hampir terhibur oleh keenam orang ini. Bagaimana orang ini memikirkan plot dan dialog ini? Keenam orang ini membuat Zhuo Lengchan yang ambisius begitu malu dan sinis. Ia menggabungkan 5 sekte pedang dan mengirim mereka ke majelis umum, seolah-olah mereka berada di pasar sayur. Keseriusan tidak mungkin dibicarakan. Plot Zhang Yu juga hebat. 6 orang ini telah menjadi penetral dalam novel, dan dapat dikatakan bahwa mereka telah menciptakan karakter klasik yang sangat sukses. Liu Jingying terus melihatnya sangat terlambat, sampai kata terakhir menghilang, dan kemudian dia tiba-tiba melepaskan diri dari alur cerita Xiao Jianghu. Saya akhirnya selesai membacanya, meskipun saya melirik sekilas, tetapi alur cerita Xiao di bawah sungai dan danau memang tak terduga menarik. Akhirnya, nasib banyak orang membuat orang menghela nafas. Adik perempuan yang menyanyikan lagu-lagu daerah sebelum Song Jian meninggal. Nyonya Martir Yue yang meninggal sendirian. Lin Pingxi, Yue Bukun,
Biarkan aku melakukannya. Meninggalkan Zen yang dingin, timur tidak terkalahkan. Sungai-sungai dan danau ini, yang disetubuhi untuk tujuan jahat masing-masing, seperti wajah-wajah yang hidup, ditulis oleh Zhang Yu dengan kejelasan yang tak tertandingi. Ini adalah sungai dan danau yang sebenarnya, dan ini adalah sungai dan danau yang sempurna dalam pikiranku. Yang mengejutkan Jingjing Liu khususnya, Zhang Yu juga meninggalkan sebuah puisi, nama puisi, Sungai dan Danau di Akhir, Pendekar Pedang. Ketika dunia keluar dari generasiku, begitu aku memasuki sungai dan danau, Huang Tubaye berbicara dan tertawa, dan aku mabuk dalam kehidupan. Mengangkat pedang dan mengendarai hujan hantu, tulang-tulang seperti gunung dan burung-burung beterbangan, dan debu seperti air dan manusia, hanya desahan. Beberapa orang kembali, Liu Jingying memikirkan ini, dan merasa bahwa seluruh bulu kuduknya berdiri. Ini berhasil, buku yang sangat suci, puisi yang sangat indah. Meskipun sudah bertahun-tahun, aku telah melihat sendiri banyak sekali novel seni bela diri. Itu bagus dengan karya klasik saat ini, juga karya klasik lama. Tetapi kebanyakan dari mereka hidup dan menarik. Terutama dalam beberapa tahun terakhir, novel cenderung menjadi Facebook, berformat, dan rutin, tanpa karakteristik apapun. Dikatakan bahwa itu adalah situasi sungai dan danau, dan para pahlawan berdarah, tetapi terlalu sedikit orang yang benar-benar menulis perasaan sungai dan danau. Bahkan selama bertahun-tahun, semua orang bingung, dan saya tidak tahu apa itu sungai atau danau. Jika ada yang sekarang bertanya pada diri sendiri, apa itu sungai? Maka saya akan segera memberitahu pihak lain dan pergi dan melihat Xiao Ao Jianghu. Karena hanya di sana Anda dapat menemukan sungai dan danau yang sebenarnya. Saya tidak menyangka bahwa saya adalah pembaca pertama di dunia yang telah membaca seluruh bab Pendekar Pedang. Hati Liu Jingyi benar-benar campur aduk dan tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Liu Jingying melihat terlalu cepat karena dia akan menyerahkan naskah kepada editor besok. Tetapi bahkan jika Anda melihat begitu cepat, Anda harus mengatakan bahwa sisa konten Xiao Ao hampir sempurna dan tanpa celah. Bahkan dalam proses membaca, Jingjing Liu bahkan tidak melihat kesalahan ketik. Ini sungguh tak terbayangkan. Seorang siswa SMA, selama hidupnya, dia hampir menjadi orang yang baru saja memulai. Bagaimana dia bisa menulis karya yang menyebalkan seperti ini? Bagaimana dia bisa melibatkan dendam dan kebencian dari begitu banyak tokoh? Dilihat dari usianya, ini sama sekali tidak masuk akal. Bukankah hidup membutuhkan curah hujan yang cukup? Sungguh tidak ada seorang jenius pun di dunia ini. Liu Jingying mendongak saat itu. Sudah terlambat. Aku banyak berpikir malam ini. Sulit untuk tenang. Aku mungkin harus menunggu untuk tidur. Ini ditakdirkan menjadi malam penuh keluh kesah. Liu Jingying memikirkan keluh kesah ini, dan sekali lagi membuka situs web Xiao Ao Jianghu, bermaksud untuk melihatnya dengan saksama dari awal, dan dengan saksama mencicipi sungai dan danau yang sebenarnya. Ketika Zhang Yu datang ke sekolah keesokan paginya, ketika dia berjalan ke depan kelasnya, dia tiba-tiba melihat beberapa anak laki-laki berdiri di pintu kelasnya dan menyelidiki otaknya. Zhang Yu berjalan mendekat dan berkata, "Siapa yang kalian cari?" Beberapa orang menoleh ke arah Zhang Yu, dan salah satu dari mereka berkata dengan nada meremehkan, "Ini semua tentangmu. Ingin melihat keindahan, berbarislah di belakang." Zhang Yu mendengar ini dengan tercengang. Itu sangat kasar, kemudian mengerutkan kening, dan berkata, "Dari kelas mana kamu?" Salah satu dari mereka menoleh untuk melihat Zhang Yu, dan berkata dengan gelisah, "Dari kelas mana kami peduli padamu? Siapa kamu? Siapa aku?" Zhang Yu Leng mendengus dan berkata, "Aku adalah pengawas kelas ini. Aku katakan padamu, kalian harus menghilang dariku secepat mungkin. Berhenti di sini tanpa alasan untuk membuat masalah. Hati-hati aku menuliskan nama kalian dan mengirimkannya ke kantor urusan akademik. Kalau begitu konsekuensinya bisa serius." Beberapa orang saling memandang, bagaimanapun juga, kekuatan kantor urusan akademik masih besar. Salah satu dari mereka berkata dengan kesal, "Anak baik, kita belum selesai dalam masalah ini." Setelah itu, saya melihat beberapa orang di sekitar saya, menggelengkan kepala, dan berkata, "Pergi." Beberapa orang digertak oleh Zhang Yu. Zhang Yu tidak melakukan apa yang diinginkannya dan berjalan ke pintu kelasnya. Begitu Zhang Yugang memasuki ruangan, kelas langsung bersorak. Membuatnya takut, tetapi juga bingung. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Apa maksudmu? 5 juta di dalamnya. Dengan ekspresi gembira, Wu Fatzi meninggalkan tempat duduk dan berlari, berkata, "Bos. Lihat lingkaran pertemanan juga. Apakah kamu senang?" Zhang Yu bingung, dan berkata, "Teman. Teman apa?" Seluruh kelas tercengang ketika mereka mendengar ini. "Bukan. Anak ini tidak tahu apa yang terjadi." Fatih Wu menangis dengan ekspresi ketakutan. "Tidak, bos. Kamu bahkan tidak melihat teman-temanmu. Kamu tidak tahu bahwa hal sebesar itu terjadi." Zhang Yu bahkan lebih bingung. "Kamu tahu, setelah menulis Xiao Jianghu kemarin, dia kelelahan. Setelah menulis novel, saya berlari keluar untuk mencari restoran untuk makan lengkap, lalu pulang dan tertidur, sampai pagi ini. Saya sendiri tidak menyentuh telepon di tengah-tengah. Telepon masih ada di tempat saat ini. Bagaimana saya bisa tahu apa yang terjadi dalam 2 hari ini?" Zhang Yu berkata, "Saya sama sekali tidak menyentuh telepon saya sejak liburan. Sekarang lihatlah lingkaran pertemanan. Ada apa, gendut, kamu membiarkan anjing menggigit?" Wu Jie memutar matanya dan berkata, "Kamu baru saja membiarkan anjing itu menggigit. Kamu tidak tahu bahwa hal sebesar itu terjadi. Aku telah diyakinkan oleh bosmu, tidakkah kamu tahu? Sekarang kita memiliki kebakaran kelas. Dan itu tidak biasa, kebakaran adalah jenis kebakaran yang istimewa. Dalam 2 hari terakhir, hampir lingkaran teman-teman di kota telah menyaring program kelas kita. Hampir 1 telah dihitung dan hampir ditransmisikan ulang. Ketika saya pergi ke sekolah hari ini, saya menemukan bahwa kelas kita, untuk kelas superstar sekolah kita." Petik 2. Zhang Yu tertegun, "Ini masalahnya." Dengan ekspresi bosan, "Saya tidak tahu mengapa ini masalah besar. Ternyata itu adalah hal ini." Setelah itu, kurangnya minat melewati Wu Fatzi dan pergi ke tempat duduknya. Wu Jie mengikuti di belakang Zhang Yu, dengan ekspresi kecewa, dan berkata, "Bos, mengapa Anda tampak tidak senang sama sekali? Lagu Anda panas, dan sangat panas. Apakah Anda tidak bersemangat sama sekali?" Lu Zikuan memberi jalan ke samping. Zhang Yu kembali ke tempat duduknya untuk duduk dan menggantung tas sekolahnya, dan berkata, "Ini adalah api ketika menyala." "Apa yang menarik?" Wu Jie juga kembali ke tempat duduknya, menoleh untuk melihat Zhang Yu, dan berkata tanpa daya, "Bos. Saya pikir Anda akan bersemangat ketika Anda datang. Hari ini, kelas kami menggoreng ketika kami datang di pagi hari. Keduanya seperti mengambil uang. Sepertinya Anda kehilangan uang. Ini adalah kontras yang sangat besar bagi Anda." Petik 2. Zhao Zijun juga berbalik dan menatap Zhang Yu di belakang, berkata, "Ya. Bos, saya marah di rumah akhir-akhir ini. Sepupu-sepupuku, semuanya meneruskan iri, dan benci kepadaku. Ngomong-ngomong, adikku memintaku untuk menandatangani namamu untuknya. Setelah itu, aku berbalik dan membalik meja, diikuti dengan menyerahkan buku catatan dengan sampul berwarna-warni, dan tampilan itu adalah barang milik seorang gadis, tetapi cantik." Zhang Yu menyeringai, mengambil buku catatan itu, dan berkata, "Apa yang kamu ingin aku tanda tangani untuk adikmu?" Zhao Zijun berkata, "Tanda tangani saja. Adik perempuan Zhao Nanan, aku optimis padamu, belajarlah dengan giat, dan tingkatkan setiap hari. Suatu hari kamu akan menjadi seperti kakakmu dan lulus sekolah menengah dengan kemampuanmu sendiri. Aku berharap kamu memiliki masa depan yang cerah dan paparan yang mendominasi, sukses dan sukses lagi. Jangan jatuh cinta lebih awal. Jangan berbaikan. Jangan mengejar bintang. Kurangi bermain di ponselmu. Kurangi selfie." Petik 2. Semua orang di sekitarku tercengang. "Apa dan apa ini? Cukup, cukup." Zhang Yu juga sedikit terdiam, berkata, "Aku akan menandatangani adikmu, belajarlah dengan giat, setiap hari, oke?" Zhao Zijun mendengar kata-kata itu sedikit tertegun, mengangguk seperti refleks yang terkondisikan, dan berkata, "Tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, bukankah menurutmu sebaiknya kau menulis, tidak? Ada cinta di usia dini. Kau tahu itu sangat berpengaruh pada pembelajaran." Wu Jie benar-benar terdiam saat mendengar ini, dan menyela dengan tergesa-gesa, "Aku bilang Lao Zhao. Apakah orang yang kau katakan itu adikmu atau putrimu? Kau bahkan lebih pemalu dari ibuku." Hahaha. Semua orang di dekatnya tertawa. Zhao Zijun mengerutkan kening, gemuk, "Tidakkah kau tahu apa yang terjadi dengan keluargamu?" Terlepas dari omong kosong Hukan,
Zhang Yu mengambil pena dan memikirkannya, dan memberikan dirinya beberapa keterampilan kaligrafi pena. Anda harus tahu bahwa Zhang Yu sekarang memiliki cukup poin, bahkan jika beberapa keterampilan kecil dipromosikan ke level asteris, itu adalah 180 poin. Dan dalam jangka panjang, dari waktu ke waktu, saya pasti akan menandatangani nama orang lain. Pada level tulisan asli saya benar-benar tidak bisa menerimanya. Kaligrafi pena masih diperlukan. Setelah mempelajari kaligrafi pena ilahi, pikiran Zhang Yu membentuk berbagai keterampilan menulis font pena sekaligus. Zhang Yu melepas tutup pena dan menulis skrip reguler standar di halaman pertama buku catatan. Halo Suster Zhao Nanan, semoga Anda belajar dengan giat. Bangun setiap hari. Teman dekat Nai Xiong, saudara laki-laki Zhang Yu meninggalkan pesan. Setelah Zhang Yu selesai menulis, dia melihat dirinya sendiri, dan dia semua mengalami kerusakan gigi. Apakah ini karakter yang dia tulis? Asli atau palsu? Ini bukan buku catatan pena Master Top. Zhang Yu berulang kali melihatnya, dan sangat puas, jadi dia menyerahkan buku catatan itu kepada Zhao Zijun. Saya telah menandatangani Lao Zhao. Ambillah. Zhao Zijun mendengar bahwa dia berhenti berbicara dengan Wu Jie dan mereka mengambil alih buku catatan itu dan membuka halaman pertama untuk melihatnya. Langsung tercengang, sedikit tercengang, bos. Ini yang Anda tulis. Zhang Yu tersenyum, ada apa? Saya tidak menulis dengan baik. Zhao Zijun masih tampak terkejut. Saya tidak tahu harus berkata apa. Ini tulisan tangan atau cetakan. Ini juga bagus, tidak benar. Bukankah bosnya gila? Bagaimana bisa berubah? Tetap saja naskah biasa yang bagus. Tidak ada buku catatan pena master yang saya beli yang berstandar seperti itu. Ketika si pria gemuk melihat ini, dia mengira Zhao Zijun takut dengan rumput liar Zhang Yu. Dia berdiri sambil tersenyum dan berkata, Lao Zhao, jangan banyak bertanya, bos itu rumput liar, dan kamu tidak mengetahuinya. Pilih 3 ransi yang memengaruhi persaudaraan. Selama percakapan, dia mendatangi Zhao Zijun yang linglung, menyambar buku catatannya, dan berkata, kalau tidak, aku akan menebus kesalahan adikmu. Katakan padanya, ini kelasmu. Kaligrafi pena keras dari pesan dari pangeran kecil Wu Jie. Biarkan adikmu berlatih sesuai standar ini. Itu akan menjadi masalah kecil ketika kamu lulus ujian pertama. Sementara Wu Jie berbicara, dia kembali ke tempat duduknya dengan sebuah buku catatan, mengeluarkan penanya, dan membuka halaman pertama. Dia berencana untuk menulis beberapa kata di samping kata-kata Zhang Yu dan menampilkannya dengan jelas. Tetapi mata Wu Jie menyapu buku catatan itu, dan segera, dia membuat catatan panjang yang besar. Pena itu juga terpaku di udara, tidak bergerak. Wu Jie tidak tahu harus berpikir apa. Setelah beberapa lama, dia tiba-tiba menarik kembali penanya dan menutup buku catatannya lagi. Zhao Zijun mencibir melihat pemandangan itu dan berkata, kenapa kamu tidak menandatangani pria gemuk itu? Jika kamu tidak menandatanganinya, bagaimana kamu bisa memberitahuku adikku? Kelasku memiliki kaligrafi pena pangeran kecil Wu Jie, saudara yang gemuk. Wu Jiechi berdeham dan berkata, kram tangan baru-baru ini tidak bisa menandatangani. Ketika saya kembali makan, lebih banyak vitamin D, suplemen kalsium, izinkan saya mengatakannya. Hahaha. Beberapa orang di dekatnya tertawa. Pada saat ini Wu Jie mengubah wajahnya untuk mengeluh, dan berkata kepada Zhang Yu, bos. Anda telah menulis level ini. Biasanya kita tidak ingin menjadi gila. Zhao Zijun berkata, bos, Anda menulis kata ini dengan sangat baik. Kata ini ditulis sesuai dengan kinerja akademis Anda, dan itu tidak dekat dengan Anda. Ketika orang-orang di sekitar Wu Fat dan Zhao Zijun berkata demikian, mereka semua menjadi tertarik. Song Zi menyambar buku catatan dari Wu Fat dan melihatnya. Segera berteriak, orang-orang di sekitar saya juga menjadi tertarik pada saat yang sama. Setelah membaca kata-kata Zhang Yu, mereka semua terkejut dan terkejut. Kata-kata Anda sangat mengagumkan, dan Anda adalah yang terbaik di tahun ajaran. Anda permisi, Anda, Su Yiming, yang selalu merasa dirinya pandai menulis, meliriknya dan terkejut, bos. Anda benar-benar bos saya. Maukah Anda menerima kekaguman saya yang tak terbatas? Dibandingkan dengan orang lain, Su Yiming berkata kepada Zhang Yu kaligrafi pena adalah pemujaan. Segera semua orang di kelas menyerahkan buku catatan, dan mereka semua kagum dengan kata-kata Zhang Yu.
Bagaimana mungkin karakter seperti ini ditulis oleh orang hebat di kelas Anda? Ini tampaknya terlalu tidak ilmiah. Su Qianqian dan Tan Xiaonan sama-sama melihat kata-kata yang ditulis oleh Zhang Yu, dan keduanya terkejut. Orang-orang di kelas 12 sekarang merasa bahwa Zhang Yu semakin misterius bagi mereka. Dapat bermain saksofon, dapat memainkan trompet, dapat mengarang, dapat mengarahkan pertunjukan, dapat mendesain kostum. Kata-kata ditulis dengan sangat baik. Apakah ada hal lain di dunia ini yang tidak dapat ia lakukan? Dapat dikatakan bahwa selain belajar, Zhang Yu adalah seorang jenius super. Sebenarnya ada orang-orang culun seperti itu di dunia, dan mereka masih menjadi teman sekelas atau pengawas kelas di kelas mereka sendiri, atau prestasi akademik kedua terakhir di seluruh tahun ajaran. Kalau mempertimbangkan logika keseluruhannya, Anda benar-benar rusak.